Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ada yang namanya sholat tahajud. Nah, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Sering pula disebut sholat al-lail atau sholat malam. Sholat tahajud sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu. Nah, walaupun tidurnya cuma sebentar, waktu yang paling utama adalah itu sepertiga malam terakhir. Nah, jumlah rakaat dalam sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Nah, cara melaksanakan sholat tahajud adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita berniat ketika hendak tidur bahwa ia akan melaksanakan sholat tahajud. Karena insya Allah akan membangunkan kita. Jika sudah bangun, maka berbaring lebih dahulu atau mencuci muka, kemudian membaca doa sebagai berikut: La ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa as'aluka rahmatak. Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, kemudian setelah itu mengambil wudhu seperti biasa, memulai mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat. Di sini juga boleh dengan surah rakaat pertamanya Al-Kafirun, yang kedua surah Al-Ikhlas atau lebih. Mengerjakan sholat ini tanpa kunut. Kemudian lafaz niat sholatnya adalah usalli sunnatat tahajjudi rakataini lillahi ta'ala. Nah, ini banyak dikerjakan sendiri-sendiri. Kemudian ketika ruku dan sujud, itu biasanya kalau sholat tahajud diganti doanya dengan subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Nah, doa ruku dan sujudnya, tasbihnya diganti dengan doa tersebut. Nah, untuk apa kita bangun malam? Jadi ini adalah sholat yang mana dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di malam hari ini waktu yang sangat mustajabah, kita berdoa langsung connect kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita minta, apapun yang kita hajatkan, insya Allah akan lebih dekat dengan Allah, jadi akan lebih cepat dikabulkan. Begitu. Penjelasan berikutnya adalah sholat duha. Nah, sholat duha ini beda lagi waktunya. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu pagi, yaitu mulai matahari naik setinggi tombak atau kira-kira sekitar jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincirnya matahari. Karena apabila matahari sudah naik, maka itu diharamkan untuk sholat sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaat paling sedikit juga 2 rakaat dan paling banyak boleh 8 rakaat. Namun tetap dikerjakan 2 rakaat sekali salam, dan pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah itu membaca surah Asy-Syam, dan yang kedua membaca surah Ad-Duha. Bagaimana niatnya? Niatnya usalli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Sahajaku sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini juga keutamaannya adalah ketika kita mengerjakan sholat duha sama dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita atas kesehatan, yang mana kita sendi-sendi kita. Nah, kemudian apabila kita menambah rakaat untuk sholat duha, memperbanyak, minta rezeki. Nah, ini biasanya dikerjakan sebelum kita beraktivitas, mau belajar atau mau jualan. Insya Allah salat duha dulu lebih diutamakan. Ada juga namanya, saya lanjut, sholat gerhana matahari atau dinamakan sholat kusuf dan bulan, gerhana matahari atau gerhana bulan. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana langka, baik gerhana matahari siang maupun gerhana bulan di malam hari. Saat ini disunahkan bagi laki-laki dan perempuan, dikerjakan secara berjamaah atau sendirian boleh. Apabila dikerjakan berjamaah, maka itu
imamnya ada juga khutbah. Nah, dikerjakan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan, berniat usolli sunnatal khusuf rakataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian lapas niat gerhana bulan, tadi gerhana matahari, usolli sunnatal khusuf rakataini ma'muman lillahi ta'ala. Waktunya itu sudah ditetapkan, misalnya jam berapa gerhananya mau timbul, maka imam bersama-sama memimpin untuk melakukan sholat gerhana. Saya pernah satu kali di Masjid Pendui ya melaksanakan gerhana matahari. Nah, kemudian membaca doa iftitah sama seperti biasa, doa Al-Fatihah disambung dengan surah-surah Al-Quran seperti dalam sholat biasa. Lanjut, setelah sholat itu dilakukan khutbah. Nah, khutbah ini bisa dikerjakan oleh imam atau diserahkan kepada orang lain. Isi khutbahnya adalah nasihat dan kepentingan itu seperti menganjurkan agar jemaah bertaubat dari kesalahannya, menyuruh beramal kebaikan, bersedekah dan sebagainya. Karena ini termasuk fenomena alam yang langka. Sholat gerhana matahari dikerjakan dengan membaca surah Al-Fatihah dan dari surah Al-Quran tidak perlu dikeraskan. Nah, karena siang hari setiap sholat sunnah yang mana atau sholat wajib pun dikerja apabila di siang hari maka suara imam tidak dinyaringkan. Nah, kecuali sedangkan dalam sholat gerhana bulan lebih dikeraskan dalam membaca surah atau ayat Al-Quran karena itu dan disunahkan untuk membaca surah atau ayat yang lebih panjang karena ini dikerjakannya di malam hari. Lanjut, ada yang namanya sholat taubat. Sholat taubah. Nah, sholat taubat. Sholat taubah dilakukan bagi seseorang yang merasa berdosa. Karena manusia ini tidak pernah luput dari dosa. Nah, siapapun itu orang kita tidak pernah luput dari dosa atau setelah seseorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya. Nah, jadi ada yang namanya sholat taubat. Untuk bertaubat dan lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sholat taubat. Jumlahnya 2 rakaat, boleh 4 rakaat sampai 6 rakaat. Dilakukan sebagaimana sholat sunnah biasa. Hanya saja lafaz niatnya dan ayatnya dan doanya disesuaikan. Nah, lafaz niatnya adalah usolli sunnatat taubah rakataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sendirian usolli sunnatat taubah rakataini lillahi ta'ala. Nah, setelah sholat, setelah membaca Fatihah pada rakaat pertama itu membaca ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Pada rakaat kedua itu membaca wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Nah, di situ rakaat kedua ketika kita mengerjakan sholat taubah. Setelah sholat taubah maka perbanyak membaca tasbih subhanallahil azim 100 kali, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiits wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Nah, boleh juga di sini ada membaca istighfarnya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata 'abdin zalim la yamliku li nafsihi dirra wala naf'a wala mauta wala hayah wala nusyura. Nah, ini adalah dianjurkan perbanyak-banyak membaca istighfar. Begitu juga setiap hari kita lah apabila kita tidak ada hadis Rasulullah
yang bersabda, barang siapa yang membaca pada siang hari istighfar dan kebetulan ia mati pada hari itu, niscaya dimasukkan ke dalam surga. Dan jika dibaca pada malam hari dan kebetulan ia meninggal pada malam itu, niscaya dimasukkan ke dalam surga. Saidul Istighfar namanya. Doanya bagaimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Jadi banyak riwayat hadisnya yang lain juga. Yang jelas taubat adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah kita perbuat. Di sini ada juga salat rawatib. Salat rawatib adalah salat sunnah yang dilakukan mengikuti atau mengiringi salat fardu yang 5 waktu, baik sebelumnya maupun sesudahnya, yaitu qabliyah dan ba'diyah. Nah, ada yang saya jelaskan dulu. Salat sunnah rawatib ada yang muakkadnya dan ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad itu 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Pelaksanaannya sebagaimana sholat sunnah biasa, hanya saja niatnya disesuaikan dengan kedudukan dan sholat yang mengikutinya sebelum atau sesudahnya. Nah, kenapa sesudah sholat subuh dan sesudah sholat asar itu tidak ada ba'diyah, dan juga sebelum maghrib tidak ada namanya qabliyah? Itu panjang penjelasannya ya. Karena setelah sholat asar kita tidak boleh sholat apapun lagi. Nah, di sini niatnya usalli sunnata, misalnya qabliyah subhi rakaataini lillahi ta'ala, atau usalli sunnata ba'diyah zuhur rakaataini lillahi ta'ala, ditambah qabliyah dan ba'diyah. Salat-salat tersebut jika dikerjakan sebelumnya dinamakan qabliyah dan sesudahnya dinamakan ba'diyah. Dengan ketentuan sebagai berikut. Niatnya menurut macam sholatnya. Jadi apabila kita mengerjakan tadi mau setelah maghrib, berarti ba'diyah maghrib. Tidak dengan azan dan iqamah. Dikerjakan tidak dengan berjamaah, jadi sendiri-sendiri. Bacaannya tidak dinyaringkan, cukup telinga kita sendiri yang mendengar. Jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat itu dikerjakan dengan 1 kali salam. Diutamakan sebaiknya tempat mengerjakan tuh pindah atau bergeser sedikit dari tempat sholat fardu yang dikerjakan. Alasannya untuk apa? Untuk menjadi saksi tempat kita sholat. Jadi disunahkan, kecuali sholat tarawih mungkin tidak berpindah-pindah ya ibu-ibu ya. Untuk sholat sunnah qabliyah ba'diyah itu misalnya kita di shop ketika berjamaah, maka kita disuruh mundur di belakang mencari tempat yang berbeda. Nah, supaya menjadi saksi kita, banyak tempat ini menjadi saksi kita melakukan sholat sunnah. Begitu penjelasan dari ulun. Lanjut, yang terakhir adalah sholat tahiyatul masjid. Nah, namanya sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid sebagai penghormatan kepada masjid. Meskipun kita mampir sebentar, nah jangan hendak berfoto aja melihat masjidnya bagus. Nah, padahal kita harus mengerjakan sunnah sholat di dalam masjid dulu. Apa doanya sebelum masuk masjid? Kaki kanan melangkah masuknya membaca Allahumma ghfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Nah, ini doa mau masuk ke masjid. Kemudian jangan langsung duduk, karena mau menghormati masjid, jangan berniat untuk i'tikaf dulu, langsung mengerjakan sunnah tahiyatul masjid. Niatnya usalli sunnat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Sahajaku sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, meskipun
kita mau sholat atau mau sekedar mampir ke masjid, maka disunahkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid karena banyak keutamaannya. Dan apalagi kita mau mengerjakan sholat wajib, misalnya kita lihat dulu waktunya, apabila memungkinkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid maka dikerjakan. Tapi apabila waktunya sempit maka qabliyah dulu yang dikerjakan, baru mengerjakan sholat wajib. Jadi di sini doa keluar masjid ada juga namanya Allahumma ghfir li dzunubi waftah li abwaab fadlik Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena belum sempurnanya ilmu yang saya dapatkan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.